Assalamualaikum teman-teman semua. Jadi kita kemarin habis ngecek Honda Brio 2015 kayaknya ya 2015. Warna merah, platnya AB. Tahu nggak harganya berapa? Harganya 75 juta net. Dari opennya 80 juta. Merasa saya ada yang janggal ketika saya tanyakan unitnya harganya berapa, jawabannya segitu via telepon karena yang punya tidak di tempat. Ngakunya seperti itu. Ini kita harus waspada karena takutnya ini adalah penipuan segitiga, karena marak sekali penipuan seperti itu yang mengaku bahwa yang ditemui adalah saudaranya, nanti negosiasi harga sama saya via telepon karena saya di luar kota, bla bla bla. Kita cek dulu ya. Kita cek sekali lagi. Ini sebagai bukti eviden bahwa mobilnya ini adalah mobil yang aman. Jadi kita gali informasi, itu tugas kita sebagai inspektor, tidak hanya ngecek mobil tapi memastikan bahwa dokumen serta keabsahan dan bukan penipuan segitiga. Kita usahakan kita selalu mencoba ngulik dan menyelidiki lebih lanjut. Kita tonton dulu lah ya. Mas Hafiz niku apa nih jenengan yang jual ini? Ini anu mas, namanya apa ya, namanya menggalbah ini mas. Nah, itu. Terus Mas Hafiz niku yang punya mobil ini. Iya. STNK BPKB di sini. BPKB-nya masih dipegang teman saya karena kemarin sih sebetulnya ini kan menggaden mas. Kenapa? Sebetulnya ini menggaden, tapi tak ambil, tapi mobil garasinya belum tak ambil. Tapi tak bawa ke sini bisa BPKB-nya, tapi nunggu tadi masih di kantor. Oh gitu. Nah, saya siap BPKB tadi. Oke, untuk harga dapat dari Mas Hafiz itu 75. Kurang tahu nak saya masalah harga kurang tahu mas. Cuma saya menyuruh menganu barangnya kok, menunjukkan barang sama berkas-berkasnya. Jadi fix niki buatan mobil jenengan toh? Mobil Mas Hafiz toh? Oh, nggih pun. Nek pun deal ngeten niku kan berarti kan enak loh Pak. Soalnya sekarang lagi marak penipuan kayak gitu loh. Bisa minta tolong sekalian surat-suratnya Pak di beton mriki. Biar saya cek sekalian, jadi klien saya ke sini kelar urusan semua selesai. Tapi nak BPKB-nya nunggu pak, tapi kan masih di kantor. Masih di kantor. Jam 4. Jam 4 ya. Berarti jam 4 nanti bisa dihadirkan BPKB-nya nggih. Siap. Siap nggih, Bun. Agenda masih dikunci. Nggih, sampun kok. Oke, jadi itu bukan mobilnya beliau ya, fix ya. Insya Allah ya beliau tidak menutupi karena kadang penjual tuh nutupin teman-teman. Jadi padahal mobil dia tapi ngakunya bukan mobilnya dia, biar si penipu itu nanti bisa leluasa bekerja. Padahal ya sebenarnya dirugikan beliau, tapi ini real. Kami udah berulang kali pertanyaannya bukan mobil beliau. Lanjut kita cek lagi untuk kap bagasi, kap mesin semuanya masih original semua, nggak ada bekas bongkaran. Tulangan, bullhead, support, kemudian apron kanan kiri, mesin bersih juga. Tadi bekas-bekas laka nggak ada semua. Untuk mesin ada rembes di bagian seal ini ya, nggak masalah. Ini bisa diatasi dengan cukup mudah. Untuk seal timing rembes parah nih ya, sampai kayak gini goprot-goprot gitu. Ini harus segera diatasi karena kalau tidak diatasi dia bisa lebih parah lagi. Ini ya bukti ya, tulangan depan utuh. Ini nggak ada bekas repair. Catnya masih original. Kolong ada rembes di bagian crankshaft belakang. Biasalah penyakitnya Honda biasanya di situ. Untuk yang lain sih nggak ada bekas rembes ya. Support radiator juga lempeng, ini nggak ada masalah. Untuk aki 78% masih sehat. Pintu-pintu sealernya masih original semua. Pilar-pilar juga masih original semua. Saya rodo angel nani. Oke, jadi kita lanjut untuk bagasi masih original. Tempered glassnya juga nggak ada yang pecah, nggak ada yang retak. Ini juga masih original catnya. Untuk ban serep, waduh sekaratan ya. Ya nggak masalah, wajar sih. Karena mobil ini mungkin habis bawa kemana gitu. Tapi kalau bekas banjir sih nggak ada ya. Kita dah cek kok.
Untuk kaki-kaki ya ala LCGC ya, cepat karat, catnya cepat luntur, berdaki. Itu hal yang biasa, kita bukannya ngejudge atau menghina LCGC, tapi ya kenyataannya seperti itu. Sistem pendinginan normal, nggak ada kendala, masih cukup bersih juga. Ini yang abu-abu saya kira radiator leak ya, ternyata bukan, dia hanya kerak saja. Ini ya bukti bekas banjir nggak ada, masih aman semua. Nah, jadi nggak tahu tuh dongkraknya habis main kemana atau bisa karatan kayak gitu. Kaki-kaki ini juga masih lempeng, masih lumayan. Ini stabilizer jebrot sedikit, sudah kita cek tes jalan juga aman. Kolong normal tapi ECU scanning nih kayak gini nih, ini ada nggak beres. Kita harus inspek lebih lanjut di bengkel. Kita cek satu persatu, yang jelas permasalahan tuh di EPS. Tapi kalau yang lain kita nggak bisa vonis ya, tanpa harus dicek lebih lanjut. Untuk AC 18 derajat ini masih tergolong panas, jadi kompresornya harus dicek. Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Setelah kita telisik, kita dalami kasus ini, kita mendapatkan titik terang bahwa ternyata setelah tahu harganya 75 juta, beliau bapak yang tadi kita wawancarai yang di lokasi, yang ngakunya disuruh atau diperbantukan untuk nemenin saya ketika ngecek, yang punya si Mas Hafiz itu lagi ada di Wonogiri. Nah, jadi usut punya usut ternyata Mas Hafiz itu punya utang sekitar 95 juta. Jadi sisanya itu bayarnya pakai apa, dan akan dikondisikan lagi dengan Mas Hafiz dengan bapaknya tadi pembayarannya gimana. Karena kalau pembayarannya tidak ke bapaknya tadi langsung ke Mas Hafiz, juga berisiko bapaknya kehilangan segalanya karena utangnya nggak dibayar semua. Tapi kalau dibayar 75 juta juga utangnya sisanya bagaimana? Jadi itu cukup complicated. Cukup complicated karena kliennya dari luar kota. Kebetulan juga datang ke Jogja. Kita ketemu di rumah makan, kita ceritakan kronologinya. Kita kasih skema yang aman bagaimana agar beliau terhindar dari sengketa mobil yang akan dibeli. Karena itu cukup berisiko. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi jangan lupa kalau cek mobil ke AirTag Inspeksi, kami tidak hanya cuma cek tapi kita juga menelisik sebagai detektif. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.